Wuh. Itu barusan pakai head voice atau pakai chest voice? Barusan gue sebutnya suara Mickey Mouse. Culture jazz yang di Indo kebetulan classy. Padahal sebenarnya kalau dari sejarah, setahu gue ya, correct me if I'm wrong, jazz itu kan musik orang miskin ya Iya, sebenarnya. memang betul. Musik miskin, pemberontakan lagi. Ketika gue ngelatih penyanyi pro Ari Lasso, Oke. beliau pernah jadi klien gue juga. Oke. Itu yang gue latih, basic latihan terboring, termudah yang anak kecil juga bisa lakuin. Balik lagi sama gue Christian Bong di Indo Music Talk. Dan hari ini, malam ini kami kedatangan seorang sosok yang sudah tidak asing lagi terutama di social media, di YouTube, di TikTok, di Instagram, you name it. Seorang sosok yang membangun komunitas vokal, seorang sosok yang juga dikenal sebagai coach di beberapa ajang pencarian bakat. Dan saat ini beberapa waktu lalu baru aja membangun establish studio miliknya pribadi. Let's please welcome Indra Aziz. Wuh. Itu barusan pakai head voice atau pakai chest voice? Barusan gue sebutnya suara Mickey Mouse. Suara Mickey Mouse. Oh iya, kayak gue pernah inget di CD kayak beneran ada ya itu ya? Benar. Suara Mickey Mouse itu biasa digunakan untuk apa nih? Maksudnya latihan apa gitu? Jadi banyak penyanyi itu yang menolak menggunakan suara ini. Why? Karena dianggap curang. Curang? Kenapa tuh? Lo gak bisa nyanyi nada tinggi, akhirnya lo Mickey Mouse-in, lo head voice-in. Oh. Padahal itu kan sebuah style doang kan? Style ya. Sebuah warna doang kan? Tinggal opsi. Nah masalahnya gara-gara orang menganggap ini curang, banyak rocker-rocker, gue gak usah sebut namanya. Iya. Udah hilang suara Mickey Mouse-nya. Ya, itu bisa hilang berarti ya? Bisa. Waduh. I mean, ketika kita tidak menggunakannya secara rutin, hilang gitu? Hilang. Sama aja kayak astronot, kalau dia tugas di luar angkasa dong. Oke. 6 bulan dong. Iya. Balik ke bumi gak bisa jalan. Oh serius? Ini beneran? Beneran. Ototnya kan shrink. Oh, jadi, karena tidak ada gravitasi. Nggak ada gravitasi. Sama kayak teknik vokal juga. Teknik vokal nih kita udah latih, nggak pernah dipakai, bisa hilang. Oh, makanya guys belajar di Indra Aziz Vokal Studio. Nah, itu. Agar teknik vokal kalian tidak hilang. Itu dia. Tapi gue baru tahu loh berarti ini agak off topic ya. Berarti gravitasi itu yang membuat kita menjadi kita sekarang ya? Benar. Oh, gitu. I never really thought about that. Makanya nih ya, kan kita menua nih ya. Iya. Itu sangat bisa diiyakan sih. Sangat bisa diiyakan ya. Kita mesti latihan beban, Bang. Oh iya. By the way, ngomong-ngomong latihan beban nih, Coach Indra Aziz ini baru aja melewati the moment of epiphany ya guys. Jadi buat sobat musik semua yang lagi mendengarkan, Coach Indra Aziz nih tanpa bermaksud tidak hormat atau tidak sopan kan memiliki big size ya. And recently lagi menghilangkan big size-nya sampai 25 kilo ya? 25 kilo. Subhanallah. Luar biasa banget. 25 kilo gimana caranya? Jadi gue cerita dikit gak apa ya? Gak apa-apa. Siapa tahu di sini ada sedang berusaha juga. Iya, gue bisa. Gimana 25 kilo itu kan? Bukan gue yang ngomong loh. Iya. Gimana caranya itu 25 kilo gone? Iya, jadi awalnya gue tuh baca-baca kan tentang, jadi ada buku nih, buku judulnya The Obesity Code. The Obesity Code. Yang nulis namanya Jason Fung. Okay. Nah dia ngomongin tuh tentang hormon, insulin lah apa segala macem. Nah gara-gara itu gue belajar tentang intermittent fasting. Oke. Udah tuh, pas nyobain, ternyata nggak cuman bikin badan kita enak, Bang. Tapi bikin mind kita clear. Kayak, wah tiba-tiba gue habis intermittent fasting baru berapa minggu nulis lagu. Oke. Jadi lagunya. Jangan-jangan yang judulnya apa, duit apa doa ya? Benar, itu salah satunya. Benar itu? Benar, duit judulnya. Duit, oh iya. Dengerin ya by the way. Asik. Okay. Itu karena diet? Iya, benar. Ternyata, jadi gini, dulu
gue selalu bilang ke penyanyi-penyanyi yang gue latih. Oke. Kayak Afgan, Rosa, sebelum perform makan dulu apa jangan? Nah gue selalu bilang kan, makan. Oke. Biar ada energi kan. Oke. Sekarang gue ganti, gue revisi. Afgan Jangan. kemarin sebelum konser, jangan makan kan. Oh. Iya, biar konsentrasinya kayak ini. Binatang buas lapar nih. Mesti berburu dong. Konsentrasinya meningkat dong. Terus ototnya siap untuk menerjang ya kan. Jadi kita di panggung Feral tuh, ya jadi. iya, di panggung feral kita. Oh. Gitu. Nah itu ternyata menarik banget. Dan itu memang dirasain banget saat perform atau ngajar gitu ya. Ketika misalnya kondisinya lapar, instead of losing concentration malah nambah. Betul. Lo pernah dong habis makan banyak terus ngapain? Ngantuk. Ngantuk. That's it. Of course bro. Iya, that's it. Kalau nggak dan biasa alibinya nih gara-gara ngantuk ngopi lah. Iya. Tapi untungnya gue udah nggak ngopi manis sih. Gula aren. Gue udah enggak. Oh, enggak. Ngopinya ngopi hitam. Tapi tetap aja itu jadi kayak excuse gitu loh. Iya. Dan emang secara vocal, I mean you're a vocal coach gitu ya. Dampaknya sendiri selain orang misalnya emang harus diet karena obese atau overweight gitu ya. Tapi misalnya orang normal weight gitu ya, dia tetap harus lebih baik nggak makan dulu sebelum perform atau gimana? Iya. Jadi pada awalnya gue masuk ke intermittent fasting itu mau losing weight. Oke. Sekarang gue nggak peduli sama losing weight, man. Oh iya? Iya. Gue cuma peduli sama clarity pikiran gue. Oh. Dan rasa perut kosong ternyata enak. Walaupun emang kadang-kadang kita lapar ya. Iya, Tapi konsentrasi kita, kemampuan kita buat nulis, buat ngajar, wah itu kayak berlipat-lipat gitu. Jadi even though kita nggak mau losing weight, sebelum perform coba nggak makan. Oke. Rasain bedanya. Sebelum perform nggak makan. I mean like misalnya kalau performnya jam 10 malam, nggak makannya tuh specifically selama seharian atau gimana tuh? Kayak puasa kayak gitu atau gimana? I would say 4 jam sebelum. Oh. Karena di 4 jam itu 4 hours fasting ya. betul, gula darah kita balik normal tuh. Habis kita makan kan gula darah naik tuh, insulin ngedropin lagi, normalnya 4 jam. Nah, ini menarik banget sih. Kalau sampai ternyata ada relevansi antara fasting dengan music performance ya. Karena yang gue sering dengar dari teman-teman yang Muslim di bulan Ramadan kan banyak tuh job-job ngabuburit gitu ya. Yang ada mereka kayak pusing untuk menjaga stabilitas suara dan kawan-kawan karena aduh nggak bisa minum segala gitu. Benar. Nah itu dry fasting beda lagi. Oh, oke. Nah kita water fasting. Masih minum kopi hitam boleh, teh tawar boleh, air putih. Oh. Nah kalau dry fasting memang itu lebih sulit karena kita dehidrasi, sedikit mild dehydration. Gitu. Jadi agak oksigen agak dikit ya di otak ya. Plus kurang elektrolit. Oh iya. Jadi emang agak beda tuh, Ini topik om-om yang BMI-nya agak tinggi ini memang jadi begini ya kayaknya. Begini. Pokoknya gini, kalau lo ke studio latihan, sebelum lo itu om-om yang ngeband, baunya tuh bau oyo sama balsem gitu. Iya. Beda kalau yang abis latihan tuh band-band anak muda, terutama kalau cewek-cewek. Wah itu studionya langsung wangi bro. Iya biasanya. Tapi kalau seumur kita udah beda tuh. Kalau seumur kita sebelum ganti pemain, krunya masuk dulu. Engineer studionya, sorry misi ya semprot dulu pewangi. Itu gue pernah lihat beneran. Jadi sebelum gue sebenarnya bukan om-om sih, tapi kayak ada mas-mas ngeband gitu. Tapi memang agak bau lah. Terus ya udah kayak mas-mas yang engineer-nya tuh inisiatif gitu nggak enak gitu kan. Sebentar ya, saya ini dulu. Apaan? Gue pikir mau diganti apanya, amplinya. Kagak anjir, dia semprot. Tapi ya I can tell lah. Maksudnya kalau sampai bau koyo segala sih itu udah sendi-sendinya udah kaku ya. Benar. Nah, nyambung ke musik sih. Karena seorang Indra Aziz ini, gue personally kenal dari kampus ya kita ya. Sebagai, meskipun gue gak pernah sekalipun ikut kelas lu bro. Tapi I know you karena ya sangat distinktif. Dulu dosen-dosen di kampus pakai kemeja putih, lu pakai outer flanel,
dalaman kaos. Masih inget. Bener kan? Iya. Outer flanel, dalaman Bener, kaos, dan bawa-bawa buku, Iya. bawa materi gitu loh. Bener. Dan teman-teman nih ya dulu kasih tahu bahwa Coach Indra ini yang ngajar vokal, pokoknya yang non klasikal lah. Iya. Emang sebenarnya dari dulu emang udah demen ya bro? Maksudnya udah demen karena kan sosok lu nih sebenarnya sekarang nih kebagi jadi dua nih kalau yang gue perhatiin ya. People that know you years before like me, yang tahu sosok lu sebenarnya adalah seorang jazzer, rather than vocal coach ya, jazzer. Sama people that know you recently, dari yaitu itu tuh si Indra Aziz yang bikin konten. Oh dia nih yang suka react ke orang gitu loh. Nah sebenarnya which life, ya obviously I know yang lebih memberikan dampak yang sekarang ya. Cuma maksudnya which life yang lebih lo enjoy sih bro? Gua enjoy dua-duanya. Terus terang. Jadi I really enjoy main sama anak-anak, kita ngejob, terus mainnya boleh. Waktu itu kebetulan karena kita itu teman-temannya lingkarannya kan itu aja ya kalau dunia jazz. Iya. Jadi kita boleh kalau ngejob tuh biasanya boleh main apa aja. Sampai instrumental yang out. Gue pernah nonton lo tampil All the Things You Are. Nyanyinya cuma sebentar doang. Iya makanya. Habis itu yang lain main. Udah improv aja kan. I really enjoy sampai sekarang. Cuman sekarang itu kayak seperti kita tahu kan waktunya jadi ini banget ya, istilahnya setiap waktu yang kita keluarkan tuh berharga banget. Iya. Jadi ketika gue pergi untuk main, I have to know nih gue main abis ini apa nih? Ini nggak boleh cuma duit doang. Ini harus lebih gede dari itu. Kayak impactnya entah ke bisnis, ke konten, ke keluarga. Itu jadi benar-benar dipikirin gitu. Sehingga main perform terutama di jazz itu lebih capek bro. Iyalah. Capek banget. Basically you like an instrument kan. Betul. Harus membunyikan lirik, menyanyikan lirik yang benar-benar like a musical instrument gitu. Exactly. Dan kalau kita ngomongin jazz terutama, venue-nya rata-rata nih pasti venue yang penuh asap rokok. Penuh alkohol. Sampai pagi mainnya. Nah itu yang membuat kenapa ya? Gue juga baru nggak loh. Kenapa mostly jazz events itu begitu kecuali annual jazz events yang di G-Expo ya? Iya. Itu mostly memang begitu ya? Memang kalau kita ngelihat fungsionalnya nih bro, kalau dia kafe atau restoran, musik kan digunakan untuk istilahnya stimulasi untuk orang beli drinks. Oh iya. Dong. Tapi kalau festival biasanya dia makanya kayak Pemda seneng tuh festival jazz karena dia festival musik yang tertib sehingga dia kayak kemungkinan buat kayak misalkan kerusuhan atau ada orang berantem itu minim. Iya juga ya. Karena somehow siapa juga yang mau moshing saat bener. Bu Devi sketch singing gitu ya misalnya terus kayak moshing gitu kan. Iya juga ya, gue nggak pernah lihat loh why ya. Padahal sebenarnya bisa aja loh. Misalnya ada yang main serduk gitu ya, kan bisa banget kan. Bisa. Baham. Tapi nobody does that. Mungkin culture kali ya, I don't know ya. Culture jazz yang di Indo kebetulan classy. Padahal sebenarnya kalau dari sejarah, setahu gue ya, correct me if I'm wrong, jazz itu kan musik orang miskin ya sebenarnya. Iya, memang betul. Musik miskin, pemberontakan lagi. Iya. Tapi di sini malah jadi classy banget ya. Itu ada pengaruh apa sih sebenarnya? Iya. Jadi memang kalau kita ngeliat kan, memang kalau ngomong jazz tuh, itu term umbrella besar banget. Iya kan? Iya. Tapi yang kita tahu jazz itu akhirnya dari film-film Hollywood. American Jazz. Dan akhirnya memang buat dansa. Dan kalau kita lihat di film Hollywood pada saat itu, dansa pasti pakai jazz, gaun gitu. Nah citra itulah yang dibawakan ke sini melalui kayak piringan hitam, musik-musik Hawaii. Tapi yang di jazz clubs yang sampai jam 3 pagi masih ngejam tuh enggak, baru terekspos setelah ada YouTube. Iya. Zaman dulu kan zaman kita pertama kali belajar, ya kita taunya jazz itu ya begitu, pakai jazz. Iya. Padahal kalau kita kesana, iya itu musik rakyat sebenarnya kan. Musik rakyat dan ya banyak rebel di situ. Iya. Makanya mungkin malah kayak dulu temen gue juga pernah bilang,
honky tonk itu kan bunyi piano yang kayak agak rusak gitu ya. Iya. Mungkin sebenarnya rusak karena emang beneran rusak. Iya, benar. Jadi bukan karena dibikin biar sounds blues, sounds jazz gitu. Tapi emang mungkin waktu itu rusak gitu loh. Iya. Jadi karena yang adanya cuma itu dibuang sama orang kulit putih gitu ya. Nih lu main deh, gue udah gak pakai lagi soal rusak. Dinamain honky tonk dan jadi I don't know the real history behind it. Cuma memang banyak juga sound kalau dari plugin gitu yang kalau jazz kayak agak rusak gitu loh, kayak nggak clear. Benar. Tapi di define sama orang yang belajar kayak wah ini sound sih jazz banget nih. Iya. Termasuk lo-fi ya, lo-fi. Iya lo-fi juga. Gila tuh tuningnya gak jelas men. Iya. Terus kalau dari sekarang nih akhirnya bikin studio ya. Itu masih sama yang kemarin partner Melodia masih bareng? Nah enggak, kita kebetulan kontraknya udah habis. Oke. Jadi kebetulan waktu itu awalnya gue mencari tempat tahun 2015. Karena gue merasa oke nih, nah, saatnya mesti punya tempat sendiri. Karena selama ini kan ngajar di UPH, ngajar di mana. Iya. Tapi gue ngerasa setelah dengan adanya YouTube channel makin besar, gue mesti punya tempat sendiri. Akhirnya ngobrol sama dulu ngobrol sama The Majors, ngobrol sama lu punya tempat nggak? Basically gue nyari tempat. Oke. Gitu udah. Terakhir ngobrol sama Pak Setiawan Melodia, beliau bantuin. Ya udah pakai tempat kita aja. Akhirnya kerja sama tuh waktu itu. Dan thank you banget sama Melodia, gue belajar banyak banget sama Pak Setiawan. Wah asik banget deh pokoknya. Nah dari situ kita kerja sama dari 2015. Nah tahun sebenarnya kerjasamanya udah selesai itu udah beberapa lama. Tapi gue masih merasa aduh takut deh. Gue nyaman banget soalnya kerja sama Melodia. Mereka tuh menurut gue sebagai tim solid banget. Jadi istilahnya gue nggak perlu mikir berjalan sendiri sekolahnya. Iya. Tapi yang namanya gue tetap merasa gue untuk istilahnya potensi yang mau gue kerjain, gue ngerasa harus gue sendiri. Iya. Gitu. Nah, there are some areas yang memang akan lebih tereksplor ketika kita punya full authority gitu ya. Otonomi ya kan. Nah jadi gue bilang sama Pak Setiawan, thank you banget nih atas bantuannya segala macam. Udah ada istilahnya kita bisa dibilang karena Indra Vokal Studio pertama kali sama Melodia, gue bisa bilang Melodia tuh ikut melahirkan juga gitu. Iya betul. Iya kan, bisa dibilang kayak gitu. Nah jadi setelah gue belajar banyak dan ya udah, gue nanya-nanya sama lo kan. Iya. Bro, kita ngobrol-ngobrol dan gue lakuin semua yang lo waktu itu minta gue untuk pelajarin, gue pelajarin tuh semua. Ya udah akhirnya udah gue beranikan diri untuk sekarang nama PT Vokalpus Bebaskan Suaramu. Jadi PT-nya Vokalpus Bebaskan Suaramu dan itu fokusnya ke Indra Vokal Studio saat ini. Oke. Jadi memang banyak banget dreams yang ingin gue capai lewat Indra Vokal Studio ini. Gitu. Dan dari sebagai seorang pengajar nih, what's the biggest differences between teaching a well-known person sama ya udah murid aja gitu? Karena gue lihat dari sebelum 2010 kayaknya udah megang artis ya, seleb lah. Maksudnya kalau kita pakai kata artis kan seniman ya, tapi kan di Indo artis seleb maksudnya. Betul. Yang ngebedain banget tuh apa sih? Yes. Nah, ini pertanyaan menarik banget, Bang. Ketika gue ngelatih penyanyi pro, termasuk yang udah legend, seperti sebut aja ya, Ari Lasso. Beliau pernah jadi klien gue juga. Itu yang gue latih basic. What? Bener-bener basic, latihan terboring, termudah yang anak kecil juga bisa lakuin. Which is Iya. Serius? Iya. Dan dia malah enjoy banget gitu. Malah enjoy banget. Oke. Jadi dia tahu, dia bener-bener termasuk Agnes. Agnes juga sama. Yang gue latih itu basic ke Agnes. Basic diafragma, pernafasan. Nggak pernah gue kasih mereka latihan yang susah. Semuanya latihan basic. Gila kan? Sementara untuk yang belum pro malah enggak. Mereka pengen, they want to impress other people. So that's the most distinctive things ketika ngajar. Jadi ketika yang belum pro
mereka tuh mau merasakan rasanya jadi pro. That's Exactly. why they choose hard songs, they choose Iya. the most famous songs. Betul. Oke, sementara buat yang udah terkenal, mungkin ketika ketemu lu di ruangan, mereka nyarinya tuh kayak, ini tebakan gue ya, masa-masa yang mereka nggak punya dulu, Iya, yaitu belajar vokal kayak like a baby gitu loh. benar. Oke. Benar. Dan karena mereka sudah pro, sudah merasakan betapa tantangan sebagai performer yang perform 25 lagu lebih di depan puluhan ribu orang, they know exactly pentingnya lu punya teknik yang bagus. Oke. Gitu. Kayak Mas Ari Lasso tuh dia dari kuliah kan dia udah nyanyi tinggi-tinggi gitu. Iya. Dan tentu ya orang sekaliber beliau gitu ya, mengerti banget kenapa gue mesti ngerawat suara gitu. Dia mengerti banget. Agnes pun gitu. Dia kan kalau nyanyi tuh dari yang zamannya Agnes teknis banget itu 2012 tuh Agnes teknis banget, beda sama sekarang. Agnes ngerti banget kenapa dia adalah seorang, kayak gue bilang gini, penyanyi pro, Agnes adalah Afgan. Mereka udah hitungannya atlet. Oh iya. Itu juga sebenarnya hal yang gue sempet kayak terlintas gitu loh. Yeah. How the hell pemain video game udah dikategorikan atlet, sementara penyanyi belum gitu. Tapi gue juga bingung juga apakah penyanyi layak dikategorikan atlet, karena kan udah ada payung besar yang menaungi mereka, yaitu seniman. Yeah. Tapi memang latihannya, gue dulu pernah baca coach komik namanya Dragon Voice. Komik ini yang bikin Harlem Beat, Yuriko Nishiyama. Dan ada satu scene gitu ya di komik itu yang dimana si vokalisnya ini mau ngeluarin suara angel voice-nya lah di dalam komik itu lah. Dan dia lewatin drill di kuil di Jepang gitu, dia naik turun push up segala gitu. Sebenarnya udah kayak atlet, sebenarnya bisa dikategorikan atlet ya. Betul. Fisik banget. Buset. Iya. Dan Mas Ari Lasso nih, ini juga penting nih. Mas Ari Lasso sangat percaya bahwa kesehatan suara itu bukan masalah pita suara. Oke. Tapi satu badan. Oke. Jadi suara itu adalah komponen yang melekat sama seluruh badan. Seluruh badan. Kalau orang sekaliber dia bilang gitu, gue percaya. Iya benar. Iya kan? Sama kayak kalau orang punya 5 triliun bilang cara nabung kita salah, percaya. Percaya gue. Bener banget. Lu punya 5T gitu kan, datang, bro kayak lu salah deh cara nabung. Oh siap. Iya siap. Iya, ada boleh tahu gitu. Karena result does matter ya. Yes. Pada akhirnya ya, ketika udah melihat sosok kayak dia yang ya karir dia di Dewa 19 udah nggak tahu kayak apaan, sebagai solois juga selalu banyak yang sukses ya. Ketika dia bilang komponennya nempel ya siap bos. Iya, langsung. Nempel lah tuh komponennya. Berarti itu menjadi sebuah mungkin yang gue coba tebak gitu ya. Being an Indra Aziz yang mungkin ngediver lu dengan banyak vocal coach lainnya adalah lu dapat pengalaman sharing session gratis dari semua vokalis yang banget. Nah, gue tuh ngerasa gue ngelatih penyanyi pro. Gue banyak banget belajar dari mereka. Yeah. Dan itu yang gue share ke non pro. Oh. Ke anak-anak yang masih muda-muda. Akhirnya membuat circle of life ya. Circle of life. Bagi si Baba. Benar. Circle of life itu. Oke. Nah, jadi makanya gue bisa bilang tuh ke orang tua murid yang punya anak yang mau belajar vokal di sekolah gue aja. Soalnya itu yang gue share emang real world problems gitu. Nah, being someone yang punya tempat sekolah bernama Indra Aziz, tapi lo juga punya banyak guru-guru lain gitu ya. Apa sih your biggest fear bro dalam in the future? I can guess some, tapi I wanna hear it from you gitu. What is your biggest fear in the future of this studio gitu? Karena ya kita tahu lah banyak studio yang ada namanya juga kayak Purwacaraka, ya kan.
terus misalnya Willy Sumantri gitu ya, dan ketergantungan terhadap sosoknya kan tinggi banget gitu. What's your take in that? Bener banget. Memang waktu itu gue melihat contoh dari Elva Music School ya. Oh iya. Waktu Bang Elva itu nggak ada, nah Elva Music School juga jadi ikut, nggak ada. Oh serius ini? Itu, ini maksud gue kan Bang Elva lah penggerak semua kan. Nah actually gue kurang tahu sih, maksudnya sekarang seperti apa Elva Music School itu. Tapi ya gue bisa membayangkan ketika Indra Aziznya udah nggak ada, Indra Aziz gimana nih gitu. Iya. Nah makanya gue tuh punya misi, sebetulnya visi gue nih, Indra Aziz Vocal Studio tuh jadi bagian dari Vocal Plus. Oke. Nah jadi nantinya Vocal Plusnya harapan gue tetap ada dengan Indra Aziz Vocal Studio, salah satu divisinya. Oh iya. Gitu. Harusnya tetap bisa, kayak ya di UPH juga library-nya kan namanya Jono Suntoro. Iya. I mean eventually people will see that like a symbol. Sama kayak Jalan Sudirman, sama kayak Jalan R.E. Marta Dinata gitu ya, harapannya. Cuma memang the process itself pasti ya, I wanna know, maksudnya benar banget. Berarti what kind of for now ya, mungkin terlalu cepat juga gunanya, tapi what kind of strategy yang lu siapkan sih bro? Nah itu kenapa sekarang gue rajin bikin konten juga salah satunya itu. Oke. Harapan gue siapapun nanti yang megang atau nerusin Indra Aziz Vocal Studio, Vocal Plus, dia bisa mengacu pada ruh yang udah itu. Udah dimulai. Oke. Istilahnya mungkin kalau orang zaman dulu menulis jurnal, nah jurnal gue vlog kan. Iya. Jadi harapannya udah nih acuannya dari Indra Aziz, acuan. Iya. Acuan entertainment. Ngomong-ngomong artis gue lagi dalam proses ikut kelas ya. Thank you banget loh. I love Alsa and Jebung. They are benar-benar one of the best artists yang gue tuh kerja sama orang tuh kan udah banyak banget ya. Iya. Nah dua makhluk ini sangat menyenangkan untuk diajak kerja. Oke. Selain mereka mereka sangat mudah untuk dilatih. Secara personality juga lo spend waktu sama mereka nggak berasa men. Iya. Tahu-tahu udah jam segini gitu. Iya. Menyenangkan banget mereka berdua. I know, I've been there juga. Gue pernah jadi guru for 4 years lah waktu pas 2010 sampai 2014. Ya I can tell which student yang enak banget buat diajak kerja sama. Ketika yang benar-benar giving the energy back gitu ya. Exactly. Yes. Mereka gini, buat gue skill mereka tuh udah sadis ya, Alsa sama Jebung tuh. Mereka berdua tuh secara vokal sadis. Tapi mereka tidak mengurangi sedikit pun rasa eager mereka untuk apalagi yang mesti gue tingkatin. Oke. That's for me adalah quality yang benar-benar lo kan jadi artis besar lo itu tuh. Lo terus lapar gitu loh. What's next? What's next untuk bikin gue lebih baik? Iya, hunger ya. Yes. Kayak ya kata kalimat yang selalu dipakai orang berulang-ulang ketika bahas Steve Jobs ya. Stay hungry, stay foolish. Yes, betul banget. Iya. Ya gue cukup senang mengetahuinya karena sebenarnya idea untuk incubation kayak gini adalah salah satu hal yang gue senang bisa terwujud juga di Acuan. Yaitu ada tetap melatih, mendevelop. Sometimes ada tendensi ketika misalnya kita punya artis gitu ya, ketika artisnya sudah menghasilkan, whether it's big or small results gitu ya udahlah berarti kan udah diterima market gitu kan. Ya udahlah kita nggak usah terlalu improv, atau ya udahlah coach atau mau manggil vocal coach kalau pas lagi mau ada acara gede aja gitu loh. Jadi akhirnya ya karena dulu gue juga les vokal 2008 sampai 2010, bahkan waktu pas di UPH pun minernya vokal. Jadi I exactly know kayak the importance of ada ngejaga suara. Cuma memang kan di industri nggak semuanya mengamini itu. Apalagi sekarang genre musik juga udah sangat banyak ya. Kayak contoh yang sampai detik ini ya masih gua agak kaget, itu adalah style nyanyinya Billie Eilish di lagu itu tuh, I'm a bad boy apa girl ya, bad guy ya, bad guy ya. Itu kan benar-benar new ya,
new banget. I mean kalau kita bahas sekarang sih mungkin udah usang juga topiknya, tapi I mean itu nggak pernah mungkin kalau kayak guru-guru vokal yang dulu gitu ya, they didn't see this coming gitu loh. Iya. Bahwa ini bisa menjadi sebuah top of the world vocal reference yang akhirnya gara-gara dia lahirlah banyak vokalis lain juga yang kalau bahasanya gue nih effortless vokalis gitu loh, yang emang nyanyi karena they just wanna sing, mereka nggak pusing terhadap gue narik vokalnya udah bener nggak ya gitu. Meskipun gue nggak tahu ya maksudnya di belakangnya Billie Eilish ini sebenarnya belajar apa enggak ya, ngerti teknis apa enggak ya? What's your take in that? Yes, jadi memang yang menteorikan, pokoknya gini, kalau kita ngomongin musik teori, termasuk teknik vokal, teknik apa segala macam, pasti kita kiblatnya adalah Eropa. Karena memang kayak kita mengenal tangga nada segala macam, ada sebagian yang dari Timur Tengah, tapi kemudian dirumuskan juga sama orang Eropa, jadi musik klasik, termasuk teknik vokal. Teknik vokal tentu yang menjadi kiblat karena memang yang menteorikan secara teori banget sehingga suara bisa power, tone-nya bisa majestic kayak gitu, memang belting, klasik. kawan-kawan klasik ya. Betul. Iya. Jadi mendapatkan tone, bayangin harus konser di depan banyak penonton sampai ujung, belakang lo orkestra 50 piece. Iya. Nggak ada mic, bro. Nggak ada mic, betul. Jadi teknik vokal mesti bener kan. Sehingga itu terus turun-temurun Vokal kan. trajektorinya mesti benar-benar clear untuk sampai ke clear. audiens ya. Benar. Jadi dari situ turun-temurun ke murid, ke guru, ke murid, ke guru. Sehingga secara konservatifnya teknik vokal yang benar adalah teknik vokal klasik. Oke. Nah sekarang nih dengan adanya mikrofon, dengan adanya efek, Iya. berbagai macam plugin, whatever, tentu teknik vokal yang dulu itu bisa dibilang nggak terlalu relevan. Oh my god, sudah tidak relevan. Secara ini ya, deliver. Iya. Secara mungkin secara level of enjoyment dari audiens ya. Iya. Kayak gini deh, dulu teater. Muke lo untuk bisa mendeliver ekspresi mesti lebay, man. Ya. Ya kan? Sekarang kan ada close up. Oh. Makanya acting film sama acting teater beda. Iya. Gitu. Nah, sama ini juga ada evolusinya sebetulnya dari zaman klasik sampai Billie Eilish. Iya. Kalau kita perhatiin tahun-tahun zaman radio, TV mulai baru awal-awal tuh, cara ngomong presenter beda. Oh, gimana tuh bedanya? Gue nggak bisa contohin sih. Tapi kalau kita ke YouTube lihat misalkan konser-konser siapa yang Miles Davis gitu misalnya, kita dengerin presenternya ngomong. Itu bukan kayak bahasa Inggris biasa kan? Oh iya. Ada ciri khasnya gitu. Iya. Itu biar jelas di mic. Ada tekniknya memang. Jadi emang berubah tuh dari cara orang ngomong biasa, terus ada mic, terus biar kedengeran di radionya jelas, artikulasinya mesti seperti ini. Oh iya. Terus kayak reporter TV ngomongnya kayak Gue gitu. ingat gue pernah nonton pertunjukan ya Miles Davis gitu dan presenternya orang kulit hitam juga kan kalau nggak salah, dan cara ngomong dia agak, kalau nggak salah agak begini deh. Agak diturunin gini nih. Iya. Ya ini gini agak gitu. Betul. Itu tapi tekniknya. kalau sekarang Jimmy Fallon dan James Corden sambil duduk. Iya, betul. Please welcome gitu. Betul. Oke. Makanya sekarang, kalau gue perhatiin ya, kan sebetulnya gini, missionnya sama, baik lo opera maupun lo Billie Eilish, missionnya adalah mendeliver sebuah pesan, story gitu kan. Iya. Itunya masih sama, tapi how-nya. Oh, the what still the same, the why still the same, how-nya ya. How-nya. Iya. Ketika dulu lo mesti full power karena nggak ada mikrofon, belakang lo orkestra, sekarang lo cuma iya sih. tinggal dikompres beres. Iya. Gitu. Kompresor ya, menaikkan volume kita ke level yang bahkan bisa melewati semua iringan ya. Benar. Gila, emang kalau ngobrolin musik, gue satu hal yang gue sharing, gue happy gitu ya, being a host in this program. Gue bisa dengan enak ngobrolin more about the music.
I mean, gue nggak tahu, gue nggak terlalu denger banyak talk shows atau podcast, cuma some people kan mungkin ya kayak dulu waktu pas gue diundang di podcast lo juga, we can easily talk about the music. Yeah. Tapi ketika misalnya you talk with someone yang non music atau non musical background gitu ya, mungkin yang dibahas lebih ke live. Dan gue happy dan about music itself gitu ya, gue pengen nanya deh bro, pernah ada dapat AMI Awards ya 2006 terhadap lagu Jakarta City Blues. Jakarta City Blues. Nah, dan gue bisa melihat nih, lo nggak stop merilis lagu meskipun tidak sering musisi yang berkarya, tapi nggak stop. Ada nggak sih someday fase Indra Aziz di mana gua orang lainnya yang lurus, gue pengen berkarya, dan tiba-tiba lu kayak ngerilis EP album banyak dan kayak tiba-tiba press con datang ke, maksudnya you come to media as an artist gitu loh. Ada nggak sih, bakal ada nggak sih momennya itu? Saat ini kayaknya enggak. Oke. Yang di kepala gue itu di dalam visi gue nggak ada. Oh, so kayak, it's your past. Enggak juga. Oke. I feel like it's just part of being me. Oh, berarti iya kan? Menjadi salah satu item produk dalam umbrella. Iya. Tapi nggak menjadi sebuah main gitu ya. Betul. Dan itu juga yang jadi gini sebetulnya. Gue bilang ke penyanyi-penyanyi yang sekarang nih, yang lagi belajar, lagi mau masuk ke dunia pernyanyian, gue bilang gini malah, lo jangan full time dulu di nyanyi. Oke. Nanti lo full time-nya kalau udah dibutuhin, lo full time. Kalau udah demand-nya mencukupi. Exactly. Oh my god, itu realistik banget bro. Bro, karena apa? Gue tahu pedihnya. Biasanya guru-guru kan mengajarkan yang fantasy. You thought something that really realistic. Iya. Karena tahu rasanya pedih. Tahu rasanya pedih. Dan lama di institusi, gue ngeliat banyak institusi tuh detach sama reality. Itu juga sebenarnya kalau mau dibahas panjang bro, bisa jadi 4 SKS. Bisa jadi 4 SKS. Iya. Nah, gue nggak mau penyanyi itu masuk ke dunia ini, dunia permusikan dengan tidak melihat realita. Iya sih. Karena gini, siapa tahu ini orang berbakat banget, tapi karena ekspektasinya dia nggak di manage, dia berhenti bermusik. Iya. Kita kehilangan artis besar jadinya. Betul. Apalagi semenjak era informasi dan keterbukaan kayak sekarang, gue benar-benar kaget sekaligus happy karena gue tidak merasa terkompet ya terhadap begitu banyak interest baru yang spiking, seperti contoh musik Jawa. Musik Jawa kan benar-benar merajalela. Yes. Kita bisa lihat gimana Denny Caknan and the Gang, dan bahkan iklan Shopee kemarin gue lihat Happy Asmara nyanyi lagu apa tuh yang ngopi mas itu. Iya. Dan itu gue kaget banget lihat. Oh my god, ini menjadi sebuah hal yang cool karena syutingnya nggak cupu. Maksudnya biasa kan ya kalau yang kita look back ke belakang ya, musik yang mungkin dangdut gitu ketika masuk menjadi iklan tuh selalu yang kayak mamang-mamang di warung gitu ya. Terus apaan sih gitu, kayak di stopin sama orang yang kelihatan kota gitu. Sekarang enggak, iklan Shopee yang muncul di sebelum kita nonton YouTube gitu ya, itu dia nyanyi dengan kualitas yang sama dengan waktu yang Shopee COD situ cool itu loh. Sama kualitasnya, dan gue lihat buset, ini memang beda banget ya. Dan itu yang gue maksudnya sebenarnya detachment yang gue dulu rasain banget waktu kuliah. Like the cool music, the right music itu cuma yang kayak begini. Itu pun yang saya rasakan, Pak. Sempat ada fasenya itu. Oh iya. Iya. Sempat ada fase di mana lu ngerasa kayak yang benar tuh begini gitu. Iya. Oh my. Banget. Dan itu ya untungnya waktu itu gue merasa diselamatkan sama Indonesian Idol. Oke. Jadi sebelum Indonesian Idol tuh gue lumayan jauh banget sama dunia pop.
jazz banget pokoknya. Oke. Semua event harus jazz. Gue mainnya mau sama anak semuanya jazz standar. Jazz. Nah, kebetulan waktu itu 2012 diajakin Mas Irfnat. Bro, gila lu mesti ikut gue gitu. Indonesian Idol. There's always that one person in our life ya. Yeah, so There's if not, always I love that you bro. one person. I love you bro. Nah udah, pas gue ngelatih anak idol, itu gue nggak tahu lagu apaan, gue nggak tahu. Iya. Dan mereka pasti menjelaskan bahwa mereka mau nyanyi itu dengan very excited kan. Iya. Dengan mata berbinar-binar. Benar. Aku mau nyanyi ini. Dan ketika dimainin mereka nyanyi dengan sangat enjoy kan. And you can, I know the feeling. Maksudnya waktu dulu gue pernah ngajarin insur lagu gitu ya. Ke murid gue juga. Dia bilang, gue mau nyanyi lagu Tayo Cruz, Justin Bieber. Dan mereka nyanyi dengan sangat happy gitu. Gue kayak, what kind of shit gitu. Lu ini apaan nih? Tapi setelah gue pelajarin, oh iya, this is not shit. No. I'm the shit. Ternyata gue yang shit loh. Maksudnya, that's exactly yang gue lewatin juga bro. Sama bro. Tapi ya gue senang sih bro. I mean thank you for sharing dan apa ya. Gue nggak make sama sekali sih, mungkin karena kita udah kenal kali ya. I mean, gue nggak make talking point di sini karena apa ya? Indra Aziz itu sudah menjadi bagian penting juga dari perjalanan Indo Musikgram ya. I mean, pertama kali gue inget banget, gue ajakin lo mau nggak ikut endorse Uber. Kayak waktu itu gue salah satu yang pertama nawarin endorse. Dan waktu itu lo bikin kontennya keren banget, Unlock Jakarta gitu. Padahal gue cuma minta cover aja bro, santai. Anjir dibikin split screen gitu kan. Terus gue yang kayak, wah ini bisa menjadi nilai plus nih buat gue ini. Akhirnya gue bilang kan, dan waktu itu, dan until now, I mean kita tetap menjaga hubungan sampai bahkan artis gue sekarang belajar di Your Studio. I mean semoga relasi ini bisa tetap terjaga. Dan I really inspired by your journey untuk losing weight. I mean, ya. Itu kaget gue balik lagi. Gue sakit gue. Oke. Nah, tapi gini ya. Ini kalau gue ngomong serius nih ya. Itu kerjaan pertama kita itu sampai sekarang tuh bawa impact bro buat gue. Oh really? Iya. Karena kalau orang nanya misalkan ada job nih ya bikin lagu, portfolio gue masukin itu. Oh my God. Karena itu menurut gue di mana gue istilahnya kan kayak bikin jingle ya. Iya. Ini hasil kerjaan jingle gue. Ya itu job kita pertama itu. Oke. Jadi sampai sekarang masih bawa impact. So good to know. So thank you so much. Ya Indo Musikgram apa ya perjalanan spiritual gue sekarang sudah 9 tahun bro. Gokil. Itu banyak banget gue ngelihat apa ya, changing lives, impacting lives. Dan gue nggak suka ngomong ini karena jadi terkesan kayak mau ngeklaim atau mau mengaku bahwa begitu. Cuma memang the moment dimana gue ngelihat like Rahmani Astrini itu I was the one yang ngasih video itu ke Pak Toto Warner. Pak Toto akhirnya mau ketemu sama dia dan akhirnya waktu itu gue jadiin talent di salah satu artis Warner yang lagi gue kerjain juga MV-nya. Dan akhirnya Look at Her Now mau jadi openingnya Coldplay. Dan apa ya, gue sendiri juga berharap like kita kan ada di bidang yang mirip ya, maksudnya content creation and community gitu. Semoga as long as I live gue bisa tetap punya dan tidak salah menggunakan this power. Karena I mean after all kayak gue lihat ya, banyak juga, mungkin ini sebagai topik penutup, banyak juga gue ngelihat banyak orang yang terkenal tapi karena terkenal mungkin gak terlalu wise dalam menggunakan powernya, memberikan informasi, memberikan kadang-kadang karena bercanda bahwa teknik apa atau bahas apa yang terlalu menyinggung, akhirnya menciptakan banyak followersnya dia ikutan wave-nya. Dan I can tell Vokal Plus dari awal lu sangat menjaga integrity itu. Dan ya moga-moga go for another 100 years. Amin. Ya. Thank ini you for ada coming. Gelas apa gitu buat. Oh ini nih. Iya boleh. Gue pengennya alkohol sih bro. Haram dong gue. Oh iya. Oke, thank you banget Indra Aziz for coming and sharing. Hope you guys Sobat Musik senang mendengar atau menonton
sharing ini dan sampai jumpa di session berikutnya. Thank you bro, fist bump. Thank you. Thank you.